karena menderita gagal ginjal akut. Cacar monyet harus diwaspadai. Of locally acquired malaria. Kevin Cork has more from our nation's capital tonight on what. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Khadijah Ralemaisia dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Nama saya Najwa Sabila Resati dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Nama saya Sasha Akila dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Nama saya Evan Farlana dari jurusan Gizi. Nama saya Roman Zikir Koyum dari K324. Halo semuanya, nama saya Khadijah Ralemaisia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan saya bersama Davin Aditya Rizaldi dari Fakultas FEB. Nah, kali ini saya mau coba tanya dikit nih ke Kakak Devin. Gimana kira-kira menurut apa aja sih tenaga kesehatan yang ikut berkontribusi dalam permasalahan kesehatan Indonesia? Wah, soalnya sih paling cuma dokter gigi, apoteker sama perawat sih Kak. Nah, sebenarnya ada satu lagi loh yang kurang diucapin, yaitu adalah kesehatan masyarakat. Wah, apa tuh Kak kesehatan masyarakat? Nah, kesehatan masyarakat menurut WHO adalah semua tindakan terorganisir untuk mencegah, meningkatkan kesehatan, dan juga memperpanjang hidup di antara populasi secara keseluruhan. Menurut cerita mitos Yunani, Aesculapius merupakan tokoh pertama yang berhasil menyembuhkan sebuah penyakit, bahkan melakukan bedah menurut prosedur-prosedur tertentu. Kemudian Hygeia, yaitu asistennya yang kemudian menjadi istrinya, juga melakukan upaya-upaya kesehatan. Tetapi berbeda dengan suaminya, Hygeia melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya sebuah penyakit. Jangan menghindari makanan dan minuman yang beracun, olahraga, serta kebersihan diri. Nah, dari dua tokoh tersebut, berkembanglah dua ilmu kesehatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Dari tokoh Aesculapius, berkembanglah ilmu kedokteran, yaitu penanganan dan juga pemulihan atau kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan dari tokoh Hygeia, berkembanglah ilmu kesehatan masyarakat, yaitu pencegahan dan peningkatan atau preventif dan promotif. Ketika kita berbicara tentang masalah kesehatan masyarakat, kita tidak bisa lepas dari penyakit. Penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular seperti emerging disease adalah penyakit yang baru-baru ini muncul, seperti COVID dan monkeypox. Selanjutnya adalah penyakit yang re-emerging atau penyakit yang muncul kembali di tahap epidemik, seperti TBC dan virus Zika. Selanjutnya adalah penyakit menular seperti hipertensi, diabetes, dan stroke yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetika, dan kebiasaan buruk. Dan juga ada angka stunting yang masih tinggi di kalangan anak-anak Indonesia. Ditambah lagi dengan isu kesehatan mental yang masih tinggi di kalangan muda Indonesia. Oke, jadi berikutnya kita akan membahas tentang determinan masalah kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada 4 faktor yang berpengaruh. Jadi yang pertama adalah faktor keturunan. Yang pertama, faktor keturunan ini sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Contohnya seperti penurunan penyakit dari gen keluarga yang memang memiliki riwayat penyakit. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga nggak kalah penting. Contohnya dapat berupa polusi udara, sanitasi yang buruk, dan juga bahan-bahan kimia yang juga dapat memperburuk kesehatan. Yang ketiga adalah faktor perilaku. Faktor perilaku itu dapat berupa gaya kesehatan kita, seperti pola makan yang teratur, kemudian kebersihan diri, dan juga kebiasaan orang-orang seperti kebiasaan merokok. Yang terakhir adalah faktor sistem kesehatan. Contohnya seperti fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang memadai. Nah, selain faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, ada juga faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di mana yang pertama ada faktor sosial, yang bisa kita lihat contohnya pada adanya ketidaksetaraan dan juga diskriminasi pada lingkungan sosial. Nah, yang kedua ada juga faktor pada pendidikan, di mana seseorang sangat dipengaruhi dari tingkat pendidikannya juga, ataupun literasi yang nantinya akan mempengaruhi kinerja mereka di masa depan. Dan yang terakhir adalah faktor sosial ekonomi, di mana seseorang tentunya akan mendapatkan kehidupan yang layak jika mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, selanjutnya ada kebijakan terkait dengan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada Deklarasi Alpata pada tahun 1978. Deklarasi ini adalah menjadi tonggak untuk kesehatan masyarakat pada abad ke-20. Nah, yang pertama ada pendidikan kesehatan tentang masalah kesehatan yang dominan dan juga cara pencegahannya. Yang kedua adalah tentang promosi nutrisi, yaitu di mana termasuk juga penyediaan makanan. Yang ketiga ini adalah penyediaan air dan juga sanitasi yang memadai. Nah, yang keempat adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kelima adalah imunisasi terhadap infeksi yang utama. Nah, yang keenam ini adalah
pencegahan dan pengendalian terhadap endemik lokal. Itu adalah pengobatan penyakit umum. Yang terakhir adalah penyediaan obat yang esensial. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses sumber daya di bidang kesehatan, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan juga terjangkau. Dan yang ketiga yaitu menentukan pilihan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Yang keempat itu mendapatkan lingkungan yang sehat. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan informasi kesehatan yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Nah, begitulah video singkat dari kami mengenai penjelasan dasar kesehatan masyarakat. Kira-kira kakak udah ngerti belum nih? Wah, ternyata tenaga kesehatan masyarakat itu sangat penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Bener banget nih. Oke, thank you ya kak atas waktunya. Dadah! Dadah.